Akhirnya Zhang Xuan pun sudah membaca semua buku di perpustakaan kerajaan. Aku harus kembali dan tidur. Aku belum tidur selama beberapa hari. Sebaiknya aku kembali ke mansion. Mudah-mudahan ada orang yang meminta. Tidak ada orang yang meminta bantuanku. Aku akan istirahat di sana. Aku sangat ngantuk. Andai saja semua orang bisa pergi dengan tenang. Sementara itu ada dua orang, Zhang Mao dan Zhang Liao. Apakah mereka bersaudara? Entahlah, aku tidak tahu. Unta harus pasti lebih besar dari kuda. Masih punya cukup uang untuk menghidupi kita dalam waktu yang lama. Mari kita curi darinya. Rupanya mereka adalah preman yang mencari mangsa untuk dibegal. Mereka dikenal sebagai pencuri kerajaan Tianshuan, hanya mencuri dari orang kaya untuk membantu orang miskin. Di satu sisi mereka dapat dianggap sebagai pencuri yang bijak. Oke, kalau begitu, tapi kita harus melakukan beberapa pekerjaan rumah terlebih dahulu. Aku akan mencari tahu berapa banyak penjaga yang dimiliki dan apa kebiasaannya. Kita akan tiba tepat setelah tikungan itu. Aku pernah lihat ke sini sebelumnya, namun saat dia tiba di tikungan, apa yang terjadi? Bukankah itu Egg Arm Dragon? Kenapa dia ada di sana? Egg Arm Dragon, lihat. Itu Egg Arm Dragon. Bukankah dia terluka oleh bis saat berburu dan tidak ada yang pernah mendengar tentangnya sejak saat itu? Ini benar-benar Liu Yuan Kain, Egg Arm Dragon. Dan selain itu, apa itu Feng Jun, Iron Fist, Stone Dragon? Rupanya orang-orang hebat ada di sana. Dia adalah material altris paling kuat di kota Huanshui. Dia berada di pertengahan di connection stage. Bahkan Yang Mulia menganggapnya sebagai rekan, memiliki status yang sama. Kenapa dia juga ikut mengantri? Dan dia Hua Bai Shou Pel Scholar yang Human Style Caltrop. Mereka orang-orang hebat. Mundur, semua ahli terkemuka ada di sini. Bahkan yang terlemah dan sampai mencapai awal connection stage, mereka akan melihat kita jika kita datang ke sana. Suka memberontak dulu saat Yang Mulia mengundangkan mereka berkumpul. Mereka tidak ada yang datang, tapi sekarang kenapa mereka mengantri di mansion ini? Mereka bahkan mau mengantri loh. Bayangin, mereka ngantri. Aku juga tidak tahu kenapa, tapi jika mereka melihat kita, aku khawatir kita tidak akan bisa melari. Mereka akan memukuli kita sampai mati. Sudahlah, kami akan mundur. Kupikir menemukan target yang mudah dan bisa mendapatkan uang dengan mudah. Tapi bagaimana bisa jadi seperti ini? Para preman itu pun masih berpikir, apa kita masih akan mencuri dari mansion itu? Mencuri, bodoh amat tentang itu. Misalkan saja kita bisa masuk, tapi ada begitu banyak penjaga. Kurasa orang yang di sana adalah orang-orang ahli. Tidak peduli siapapun yang tinggal di mansion itu, dia sangat berpengaruh. Apa keluarga kerajaan sama sekali tidak peduli dengan ancaman darinya. Lalu tiba-tiba saja kereta kuda datang. Lihat, ada kereta kuda yang sangat mewah, dan yang keluar dari sana adalah Yang Mulia Raja. Itu adalah Yang Mulia. Aku tahu keluarga kerajaan tidak akan tinggal diam, tapi aku tidak menyangka bahwa dia secara pribadi datang ke sini langsung loh. Salam Yang Mulia, salam Yang Mulia, silahkan Yang Mulia. Anda cukup awal hari ini Yang Mulia. Aku sudah mengantri untuk Anda. Silahkan masuk ke dalam antrian. Bahkan raja di sini disuruh ngantri. Lihat, raja kerajaan kita sendiri disuruh ngantri. Adakah yang bisa memberitahukan siapa yang tinggal dalam mansion ini? Selain itu ada orang yang lebih banyak datang, dan itu adalah guru terpelajar. Para guru terpelajar, 3 guru terpelajar bintang 1 Tianshuan. Salam Master Liu, Master Zhuang, Master Zheng. Ternyata ketiga guru terpelajar itu akan berceramah. Sial, pantas saja Yang Mulia datang ke sini secara langsung. Syukurlah kita tidak menyelinap masuk. Kalau tidak, kita pasti sudah mati. Tunggu Liao, jika guru terpelajar akan berinya ceramah, kenapa mereka belum masuk? Dan akhirnya si Akyang pun buka pintu. Apa, bukankah kalian itu Akyang, agen real estate yang pernah bekerja di Mall Tianyu? Tuan San, aku ingin tahu apa Mastermu setelah kembali hari ini. Aku minta maaf, Masterku belum kembali. Silakan kembali tuan-tuan. Ayolah, kenapa dia belum kembali? Baik, hari ini kita akan menunggunya di sini untuk sementara waktu, kata para guru terpelajar. Namun tiba-tiba, Master, ada apa ini? Zhang Xuan pun tiba. Antriannya begitu panjang. Master, apa itu Master yang membuat begitu banyak orang menunggu? Dia tidak terlihat istimewa. Kenapa dia bisa membuat raja dan guru terpelajar menunggunya di ambang pintu dengan sukarela? Master, Anda akhirnya kembali. Si Zhang Xuan sudah kembali dengan mode guru terpelajarnya. Akyang, apa yang terjadi di sini? Berhenti memegang kakiku. Tuan Yang, aku adalah
Aku bertanya pada kepala pelayanku. Bukan kepadamu, kata si Zhang Xuan. Anjing, raja nggak ada harganya di depan guru terpelajar Zhang Xuan atau Yang Xuan kita, dulur-dulurku. Orang itu adalah raja dari kerajaan Tian Xuan. Dia benar-benar mengatakan itu pada yang mulia raja secara langsung. Aku benar-benar kena mental. Tentu saja tuanku sangat mengesankan. Bahkan kaisar tidak ada artinya baginya. Si Akyang pun terkagum-kagum pada masternya. Akyang, baik master. Begini, master, dalam beberapa hari saat Anda absen, orang-orang ini datang mengunjungimu, termasuk raja dan para ketiga guru terpelajar. Raja juga di sini. Yang mana? Yang mana? Aku tidak melihatnya. Tuan, aku raja loh yang tadi kau bilang. Kenapa aku tidak memiliki karisma seorang raja sama sekali? Aku malahan menegurmu setelah kembali dari perpustakaanmu. Seharusnya aku berterima kasih karena kau telah meminjamkan perpustakaanmu padaku. Aku benar-benar tidak tahu diri, kata si Zhang Xuan. Tapi si Zhang Xuan pun hanya bisa mengatakan itu dalam hati. Aku, Shen Shui, izinkan aku memperkenalkan Anda pada Master Liu, Master Zheng, dan Master Zhuang. Mereka adalah 3 guru terpelajar bintang 1 di kerajaan Tian Xuan. Tuan Liu, guru terpelajar, bukankah tidak ada guru terpelajar di kerajaan Tian Xuan? Sejak kapan mereka bertiga muncul? Apa yang sebenarnya terjadi dalam beberapa hari saat aku pergi? Aku Liu Ling, ini adalah Zhuang Xian, dan ini adalah Zheng Fei. Salam untukmu, Master Yang. Guru terpelajar itu pun memberikan salam kepada Yang Xuan. Ikut aku ke dalam. Akhirnya mereka masuk. Bagaimana menurutmu? Dia sedang menyamar, tampilannya itu tidak asli. Dilihat dari kulitnya dan setiap gerakannya, dia pasti sangat muda. Kurasa tidak berarti dia lebih dari 30 tahun, mungkin antara 20 sampai 25 tahun. Kurang lebih begitu ya. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana ada guru terpelajar yang sangat muda di kerajaan terpencil seperti itu? Tidak masalah kalau dia benar-benar palsu. Kita harus menemukan cara untuk mengungkap identitasnya nanti. Akhirnya Yang Xuan pun duduk di singgasananya. Tidak kusangka aku bertemu 3 guru terpelajar di sini hari ini. Apa yang bisa kulakukan untuk kalian, tuan-tuan? Tuan, aku tahu Anda adalah ahli medis yang sangat pandai membantu orang membuat terobosan dalam kultivasi. Jadi kami di sini untuk meminta saranmu. Katakan saja padaku apa itu. Astaga, aku ingin tidur sekarang. Aku masih ngantuk, kata Zhang Xuan dalam hatinya. Aku akan mendapatkan uang secepat mungkin lalu memberikan ceramah, lalu aku ingin pergi tidur dan membeli herbal. Setelah itu, saat yang ada di atas berperilaku keterlaluan, yang ada di bawah kita hanya akan mengikutinya. Sepertinya kepala pelayan yang telah mempelajari semua ketidaksopanannya dari masternya. Begini, ada yang salah dengan kultivasiku. Tolong beri aku beberapa saran. Ada yang salah. Aku telah mencapai puncak Key Connection Stage dan aku hanya selangkah lagi dari half stage ke master stage. Aku tidak peduli berapa keras aku berusaha berkultivasi. Aku merasa bahwa kecepatanku untuk mendapatkan ki dalam tubuhku telah melambat. Aku tidak dapat melakukan lompatan dalam beberapa hari terakhir. Jadi aku ingin meminta bantuanmu. Bisakah kau memberikan saran? Connection Stage ya, tapi aku pernah membaca di puncak. Aku pernah membacanya saat berada di puncak aku pointing stage. Bahkan bagaimana aku mengetahui metode kultivasi connecting stage? Dia bahkan menanyakan cara mencapai half stage, grand master stage. Aku aja belum ada di tahap itu, kata Zhang Xuan dalam hati. Kalau begitu, perlihatkan sebuah pukulan padaku. Sebuah pukulan? Ya, baiklah. Aku mungkin harus menggunakan perpustakaan Heavenly Path sekarang. Lalu dia pun menunjukkan beberapa jurusnya dan dar. Nah, begitulah, selesai sudah. Kinya melayang dalam dirinya seperti naga terbang karena pukulan, bahkan membuat udara di sekitarnya berdengung. Lalu sementara itu Zhang Xuan yang masih browsing di dalam perpustakaannya. Bagaimana Tuan Yang? Ya, kurang lebih begini. Aku ingin kau memberikan saran ya. Sebenarnya itu sangat mudah. Hanya saja aku takut kau tidak akan mempercayainya. Izinkan aku membantumu untuk membuat terobosan dan mencapai hal step Grandmaster. Aku dapat membantumu. Apa kau bisa membantuku menerobos seperti halnya seorang dokter? Guru terpelajar juga tidak dapat membimbing dirinya sendiri. Meskipun aku sangat ingin membuat terobosan, aku tidak bisa melakukannya dan telah terjebak selama bertahun-tahun. Tapi dia bisa. Mungkinkah dia adalah solusi dari pertanyaan-pertanyaanku dan kegundahan-gundahanku sebelumnya? Anda dapat membantu menerobos hanya dalam 10 menit. Apa benarkah itu?
Sementara yang lainnya berpikir, sebagai temannya kami juga memeriksanya situasinya dan tidak mungkin dia dapat membuat terobosan dalam waktu dekat. Tapi si penipu ini bilang dia bisa melakukannya dalam 10 menit. Ayolah, aku telah menawarkan sebuah kesepakatan, terima atau tidak itu terserah padamu. Aku, baiklah, tolong beri aku petunjuk. Jika kau dapat membantuku menerobos dalam 10 menit, maka harus kuakui kau benar-benar hebat. Tapi jika kau tidak bisa, tunggu dan lihat saja apa yang akan kami lakukan padamu. Karena begitu, oke. Karena kau sudah siap untuk menentukan pilihan, Kiang, ambil beberapa karung, panggil beberapa penjaga, lalu ambil beberapa tongkat dan bawa kemari, kata si guru terpelajar kesayangan kita. Oke, karena kau sudah di sini, baik tuan, karung ya, tongkat, penjaga, buat apa itu? Bukankah dia akan membantu Tuan Zung menerobos? Lalu kenapa dia membutuhkan hal itu seperti yang dia coba untuk menangkap babi, bukan? Tuan, semuanya sudah seperti yang Anda minta. Tuan Zung, ini adalah membuat terobosan. Dia berharap kalian bisa membantunya, oke? Dengan senang hati kami akan membantu guru terpelajar, kata para penjaga yang di sana. Tuan Liu, bisakah kau memblokir aku poin Tuan Zung untuk membuatnya tidak bisa bergerak beberapa saat? Memblokir semua aku poinnya, tapi aku tidak bisa bergerak sama sekali jika aku poin dan meridianku tersumbat. Bukankah Anda akan membantuku menerobos, kata si Tuan Zung. Jika aku poinku dan meridianku tersumbat, aku tidak dapat melewati seluruh tubuh. Bagaimana aku bisa berkultivasi dalam kondisi ini? Jika benar-benar ingin menerobos, dengarkan saja perintahku dan jangan banyak tanya, kata si Zhang Xuan atau si Yang Xuan. Kami akan melakukannya dengan caramu. Kau ingin menakutiku? Jangan mimpi, kata si Tuan Zung. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Biar kulihat bagaimana kau akan bantuku menerobos. Jika tidak berhasil, lihat saja, kau akan menyesal. Izinkan aku memberitahu kalian apa itu Half-Stake Game Master. Seperti namanya, itu merupakan seorang yang belum sepenuhnya dalam mencapai tahap Grandmaster. Itu hanya baru setengahnya. Namanya juga half, oke? Half. Tuan Zung, baiklah, tidak masalah, lakukan saja. Dia pun ditotok di beberapa bagian agar tidak bisa bergerak. Oke, apapun yang terjadi nanti, tolong jangan lakukan apapun. Baik. Lalu mari kita mulai. Sambil membawa karung, dia mengarungi si Tuan Zung. Apa yang kau lakukan? Aku ini guru terpelajar, statusku tinggi. Kau tidak boleh melakukan seperti ini. Kenapa kau meletakkan karung di atas kepalaku? Tuan Zung, tenanglah, kita bisa lihat apa yang akan dilakukannya. Sekarang giliran kalian. Bukankah kalian ingin membantu menerobos? Kalian bisa mulainya sekarang. Pukul dia dengan tongkat kalian. Hah? Dipukul. Para penjaga pun heran, harus memukuli guru terpelajar. Siapa yang akan mereka pukuli? Aku? Kenapa harus aku? Kau ingin kami memukuli guru terpelajar? Tapi jika begitu, dia pasti akan mati. Apa kau serius, Tuan? Kami di sini untuk membantunya, bukan memukulinya. Ayolah, kapan kalian akan mulai? Kenapa belum mulai juga? Jangan khawatir, karung di kepalanya tidak akan bisa melihat siapa yang telah menghajarnya. Tapi jika itu tidak meyakinkan kalian, mungkin aku bisa meletakkan beberapa karung lagi di atas kepalanya. Dengan melakukan itu, dia tidak bisa melihat wajah kalian. Tapi masalahnya dia kan sudah melihat kami masuk ke sini, jadi dia sudah pasti tahu wajah-wajah kami, bukan? Tidak peduli berapa banyak karung yang kau taruh di atas kepalanya, dia sudah memukulinya dan memukulinya lagi. Apa dia benar-benar akan membantu Tuan Zung menerobos, atau dia hanya membalas karena tak mencurigainya? Tuan Zung sendiri sudah setuju untuk melakukannya. Kalian mampu membayar konsekuensi jika terobosan Tuan Zung tertunda. Habislah kalau begitu. Ya bodoh amatlah, ayo kita hajar dia. Oke, maju. Tidak punya banyak kesempatan untuk memukul guru terpelajar. Bagaimanapun juga kita akan mendapat masalah jika kita tidak selesaikan dengan baik. Ayo kita selesaikan dengan cepat, kata para penjaga sambil menghajarnya. Rasakan ini, bag big bug, bag big bug, bag big bug. Suara karung yang terpukul. Namun di dalam sana, di dalam karungnya, kau tidak bisa membantuku sama sekali. Kau hanya memukuliku, kata si Tuan Zung. Ya, di situ. Itu juga tuh sebelah sana. Eta beheungna. Huluna. Berapa lama kita harus memukulinya, kata para penjaga. Tuan, berapa lama lagi kita harus memukulinya? Ya, biar kulihat. Kalian bisa berhenti saat dia mati. Hah? Saat aku mati? Namun saat mengatakan itu, si Tuan Zung langsung mengeluarkan aura-aura yang sangat keemasan. Aku tidak akan membiarkannya, Yang Xuan. Kau pasti mencabik-cabik. Aku akan mencabik-cabikmu, ingatlah. Hei, kenapa kau tidak pernah melihat kultivasimu lebih dahulu? Lihat sebelum kau ingin membunuhku atau tidak. Kultivasiku
kau masih punya nyali untuk mengatakan itu. Namun yang lain heran, hah, bagaimana bisa aku telah mencapai half stake Grandmaster dengan cara ini? Hah, Tuan Zhong berhasil melakukannya. Yang lain pun keheranan, meminta beberapa orang untuk memukuli Grandmaster saat aku kembali. Ini benar-benar gila, kata si raja. Cara membuat orang terbosan dengan dipukuli, aku belum pernah mendengar ini. Apa yang terjadi semuanya ini, Tuan Yang? Kau tidak ingin membunuhku sekarang? Tolong maafkan ketidaktahuanku, kata si Tuan Zhong. Tidak usah menyalahkanmu untuk itu. Dilihat dari pukulanmu barusan, aku bisa melihat bahwa material artmu adalah sangat solid. Meskipun tidak terlalu bagus, mereka tidak berarti mendalami material art dengan melatihnya dengan keras, bukan? Kurasa kau punya guru yang sangat baik. Anda benar. Guru ayahku adalah guru yang terpelajar bintang 1. Setelah kultivasi akumulasi selama bertahun-tahun, Kimu sudah cukup kuat untuk mematahkan belenggu dan mencapai half Grandmaster stage. Namun disayangkan kau ragu-ragu dan tidak percaya diri melakukan itu. Jika benar itu mungkin karena ayahmu tidak mencapai tahap itu dalam hidupnya. Yang lebih buruk lagi, sesuatu yang akan buruk terjadi padanya selama proses mencapai tahap itu. Meskipun ayahku guru terpelajar bintang 1, dia tidak mencapai half stage Grandmaster stage bahkan setelah kematiannya, dan bahkan jatuh dalam penyimpangan Ki. Jadi bisa mengetahuinya. Itu adalah rahasia yang disembunyikan oleh keluargaku dan aku. Tidak ada satu pun orang yang tahu bisa mengetahuinya. Apa dia benar-benar menyimpulkan ini dari senang bela diriku, membuatku mengatasi rasa takut di hati dan membuatku hampir mati terlebih dahulu. Aku sangka itu akan berhasil, tapi karena rasa takut ini telah mengakar dalam hidupmu selama bertahun-tahun, tidak mudah mengatasinya. Jadi satu-satunya adalah membuatmu marah dan menangkal ketakutanmu. Aku yakin bahwa cara memperlakukanmu barusan akan membuatmu berpikir bahwa kau dihina, menimbulkan kebencian terhadapku. Karena itu kau tidak tahu apa-apa tentang rencanaku. Inilah, dengan cara seperti itu, aku pikir kultivasimu selama bertahun-tahun ditambah kebencianmu dalam hatimu, kau jadi mudah untuk membuat terobosan. Ini adalah proses yang Xuan. Terima kasih. Sambil berlutut, aku sangat berterima kasih, kata si Tuan Zhong. Jadi kalian tidak akan curiga bahwa aku sedang menyamar sekarang, bukan? Kata Zhang Xuan saling mengejek. Mencurigainya, tapi dia tidak menunjukkannya dan membantuku menerobos. Jadi inilah sikap guru terpelajar sejati sekaligus pria terhormat. Anjir, Zhang Xuan gitu loh. Meskipun dia masih sangat muda, dia benar-benar guru terpelajar. Ya, dia berwawasan kultivasinya dan menemukan masalah Zhongxian dalam pukulannya, membantunya menerobos. Meskipun caranya sangat tidak terlalu ortodoksi. Ya, meskipun itu membuatku bingung. Tuan Yang, aku juga punya masalah, tolong beri aku saran. Kalau begitu satu persatu, 3 juta dulu dong yang penting. Satu orang 3 juta. Kami akan mengunjungi Anda lagi lain kali. Tolong Akyang, antarkan pengunjung kita. Sementara itu si raja masih berbincang dengan Yang Xuan. Kau ingin aku membantu Grandmaster menerobos? Ya, tidak ingin melakukan banyak hal. Setauku Grandmaster sudah lama mencapai half stage Grandmaster. Jadi jika dia membuatnya berhasil, buat apa aku membantunya? Setahuku bukankah dia adalah Grandmaster sejati? Aku bahkan belum mencapai Key Connection Stage dan hanya beruntung membantu si Tuan Zhong menerobos. Jadi aku tidak bisa setuju begitu saja untuk melakukannya. Kumohon Tuan Yang, jika Anda bisa membantu kami bisa menukar apa saja untukmu. Menukar apa saja untukmu itu? Apa aku terlihat seperti membutuhkan sesuatu? Tidak, bukan seperti itu Tuan Yang. Bagaimana dengan ini? Kau membantuku mencari buku rahasia tentang material art pada Connection Stage. Aku tidak peduli apa buku itu berharga atau tidak. Temukan saja sebanyak yang kau bisa. Saat aku menemukannya lebih dari 1000, saat kau menemukannya lebih dari 1000 buku, aku akan mempertimbangkan untuk membantumu. Bagaimana dengan itu? Bukankah dia bilang tidak kekurangan apapun? Maksudnya apa itu? Buku 1000. Dia bahkan menginginkan 1000 buku. Tidak banyak buku seperti itu di istana. Apa yang dia ingin lakukan? Jadi menurutmu itu sangat sulit, maka lupakan saja. Tidak sama sekali Tuan Yang. Percayalah padaku, akan kuselesaikan dan dalam 5 hari. Kalau begitu pergilah. Terima kasih Tuan Yang. Si raja itu pun pergi. Anjing, bahkan raja pun diusir dari kediaman Zhang Xuan yang terhormat kita. Aku tidak menyangka masalah terbesar dalam hidupku bisa teratasi begitu saja. Namun di sana si Akyang menerobos. Tuan, ini ditinggalkan oleh 3 guru terpelajar. Cincin penyimpanannya akan aku sebagai tuanmu. Yang ini punya penyimpanan ruang lebih kali
10 kali lipat dari yang terakhir kali. Ya kurang lebih penyimpanannya seperti ini ya. Mereka membayarku sangat mahal. Guru terpelajar itu sangat murah hati. Mereka dengan mudah memberiku sesuatu yang bernilai 10 juta. Mereka jauh lebih murah hati dari orang-orang sebelumnya. Berapa kali Anda pergi meninggalkan 5 juta lagi ditambah dengan biaya yang dibayarkan pengunjung akhir-akhir ini. Ya, aku membuat daftarnya ini. Totalnya ada 27 pengunjung, semuanya sudah membayar kurang lebih sekitar 81 juta. Nani, 81 juta. Kupikir akan sangat sulit untuk mengumpulkan 20 juta koin emas. Ternyata aku benar-benar meremehkan guru terpelajar. Aku tidak bisa saja mengembalikan uangnya, tapi aku tidak bisa melihat orang dengan 20 orang dalam satu hari. Aku yang beritahu mereka sudah membayar biaya datangan ke sini, dan beritahu aku memberi mereka bimbingan satu persatu, dan beritahu aku mereka yang belum membayar biaya mereka agar mereka bisa pergi sekarang. Mulai sekarang aku tidak akan menerima pengunjung baru. Tunggu, ini adalah hadiah untukmu. Aku sudah berjanji bahwa kau akan memperoleh manfaat dari bekerja denganku, bukan ini? Ini lebih baik daripada uang penghasilan seumur hidupku, kata si Akyang. Terima kasih Tuan. Mulai sekarang aku akan melakukan apapun yang Anda minta. Baiklah, aku pergi dulu. Serahkan orang-orang itu padamu. Oke Tuan, sampai jumpa. Dah.